5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum Sholi dan Sholihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Seperti biasa, sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat serta dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Ananda perhatikan video pembelajaran berikut ini. Semangat belajarnya! Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan bakyak beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Nah, sekarang mari menjawab pertanyaan berikut. 1. Bagaimana pendapatmu tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni? Udin, Edo, dan Beni tetap bersahabat walaupun berbeda keyakinan dan budayanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbedaan latar belakang bukan halangan untuk bekerja sama. 2. Apakah kamu pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama? Jika pernah, ceritakan secara tertulis. Jika belum pernah, tuliskan sikapmu jika suatu hari mempunyai kesempatan bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Nah, misalkan saja pernah. Karena dalam satu sekolah latar belakang agama dan budaya kami berbeda-beda. Menurut saya, perbedaan sebaiknya dijadikan sebagai kekayaan dan bukan sebagai penghalang. Saya pernah bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Salah satunya adalah pada kegiatan diskusi kelompok. Kami bekerja sama satu dengan lainnya. Masing-masing teman memberikan pendapat tentang topik diskusi. Kami saling menghormati dan menghargai masing-masing anggota kelompok. Kami pun dapat menyelesaikan tugas diskusi tepat waktu. Kami bekerja sama dengan baik, tanpa membedakan antara satu dengan lainnya. Walaupun agama kami berbeda-beda, tetapi kami tetap bekerja sama dengan baik. 3. Apa yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas? Perbedaan latar belakang baik budaya maupun agama bukan merupakan penghalang untuk bekerja sama. Justru dengan latar belakang yang berbeda, kami menjadi semakin lengkap dan saling melengkapi. Sebelum membuat ringkasan, perhatikan langkah-langkah membuat ringkasan berikut. Cara membuat ringkasan. 1. Membaca naskah asli. Membaca naskah asli sekali atau 2 kali, kalau perlu berulang kali hingga kamu paham.
Mengetahui kesan umum atau inti tulisan. Mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. 2. Mencatat gagasan utama. Membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. 3. Gunakan kalimat baru. Menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan. Menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Kemudian menggunakan kalimat baru dalam ringkasan dan menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. 4. Ketentuan tambahan. Menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Meringkas kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata. Nah, baca kembali cerita perbedaan bukanlah penghalang. Kemudian buatlah ringkasan pada bagian berikut. Paragraf 1, gagasan pokoknya menghias kelas tanggung jawab bersama. Gagasan pendukungnya: 1. Hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. 2. Semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas. 3. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. 4. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Paragraf 2, gagasan pokoknya: hampir semua siswa di kelas Udin hadir. Gagasan pendukungnya: 1. Edo dan Marta belum terlihat. 2. Mereka harus pergi ke sekolah minggu. 3. Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas. 4. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerja sama mereka. Paragraf 3, gagasan pokoknya: siang hari sekolah semakin ramai. Gagasan pendukungnya: 1. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. 2. Udin dan teman-teman berbagi tugas. 3. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin, Siti menjalankan ibadahnya. 4. Edo, Marta, Dayu yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Nah, contoh ringkasannya: menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Pada hari Minggu semua siswa diminta datang ke sekolah. Mereka akan menghias kelas masing-masing. Kegiatan menghias kelas dilaksanakan untuk lomba menyambut hari kemerdekaan. Udin dan teman-teman hadir di sekolah. Hampir semua siswa di kelas Udin hadir, namun Edo dan Marta belum terlihat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja. Udin dan Siti mampir ke rumah Edo dan Marta. Mereka mengambil bahan hiasan kelas. Ternyata perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerja sama mereka. Siang hari sekolah semakin ramai. Edo dan Marta juga sudah terlihat hadir di sekolah. Edo dan teman-teman berbagi tugas. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin, Siti, serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Ternyata perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Nah, itu tadi hanya sekedar contoh ringkasan ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.